Jadi akhir-akhir ini kita itu agak banyak problem masalah teman-teman. Kita harus ikut campur masalah ini apa enggak? Apa kita harus nggak peduli? Jadi ceritanya gini teman-teman. Emaknya punya masalah itu dipendam sendiri, nggak pernah ngasih tahu anaknya. Diperkirakan itu total hutangnya itu sampai numpuk sekitar 20 juta lebih teman-teman. Akhirnya kan nggak mampu karena yo kerjanya cuma serabutan. Dari itu setiap hari kan didatangin banyak petugas penagih, akhirnya jebak teman-teman. Akhirnya dia memutuskan untuk minggat. Halo teman-temanku semuanya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mas Blakrak Family ya teman-teman. Ini jam 12 tepat teman-teman, jam 12 lebih 7 menit di sini. Kita ngopi siang sambil ngobrol-ngobrol. Mantap. Karena di dalam rumah sumuk teman-teman, nggak tahu kenapa ini. Di dalam rumah itu sumuk ungkep, jadi saya pilih di outdoor gini kalau siang. Padahal itu semua ruangan, ruang keluarga, kamar, dapur itu sudah saya bikin outdoor ya. Saya bikin outdoor, saya integrasikan sama alam, tapi tetap aja ungkep sumuk teman-teman. Apa memang udaranya yang panas atau memang gimana ya, dunianya sudah nggak baik-baik saja, ini saya nggak tahu teman-teman. Dan ini saya ngisis ngopi sambil mau teman-teman, yes, curhat-curhat lah ke teman-teman, gimana kalau bisa memberi apa ya, nasihat kepada Mas Blakrak Family. Ini kebetulan yang ngevlog saya sendiri karena istri tidur siang ngeloni Meira teman-teman, ngeloni Meira. Jadi akhir-akhir ini kita itu agak banyak problem masalah teman-teman. Sebenarnya kita banyak masalah yang kita ya, kita itu punya masalah. Saya bingung cerita, bingung mau menceritakan. Kita harus ikut campur masalah ini apa enggak? Apa kita harus nggak peduli? Ini sangat membingungkan teman-teman, sangat membingungkan. Makanya saya bikin vlog ini mbok menowo ada apa jenenge lek ngarani, ada teman-teman yang bisa menasehati, kasih masukan, yang masukannya kiranya masuk akal, sanggup saya jalani ya saya jalani, kalau nggak sanggup ya saya cari, insya Allah ya cari jalan keluar lainnya ya. Karena saya punya subscriber, saya punya mungkin teman-teman yang bisa ngasih solusi atau pendapat lah, paling tidak ngasih pendapat. Jadi saya lebih baik curhat ke teman-teman semua, karena kalau curhat ke saudara, ke teman itu gimana ya, jadi ceritanya gini teman-teman. Awalnya itu ngopi dulu ya. Insya Allah bulan 12 dan mulai hari ini kita akan sregep konten lagi ya, sregep konten. Kita akan berpikir keras lagi untuk membuat konten buat teman-teman, karena memang ada tujuan yang mungkin kita harus kejar. Jadi gini ceritanya, maaf ya kalau muter-muter mulek narasinya, karena apa? Karena saya tidak sekolah tinggi, lulus SMP pun
ijazahnya hilang. Jadi kalau konten kreator seperti saya itu narasinya mulai kayak kadang wis diomongin nih, kadang sudah dibahas lagi, diulang-ulang. Itulah bedanya orang yang berpendidikan tinggi sama yang kelasnya nggak begitu terpelajar. Jadi isu bisa dibedakan. Kemarin itu kita seminggu yang lalu ya, sekitar 10 hari yang lalu itu kita dapat telepon dari adiknya buju saya. Kita dapat telepon dari adiknya istri, tapi ini teman-teman ya, saudara kandung tapi beda bapak gitu. Jadi waktu malam itu kita tiba-tiba dapat telepon dari adiknya Mita yang kerja di Kota Blitar. Itu telepon kalau dengan bingung, yaitu telepon kalau mamanya itu pergi dari rumah, ninggalkan adik-adiknya yang masih kecil-kecil di rumah. Itu ninggalnya adiknya itu yang masih sekolah SD lah ya, satunya kelas 6, satunya kelas 3 kalau nggak salah. Dia nyari ke sini, dikiranya perginya ke sini. Dia nggak ke sini, bahkan perginya pun nggak ngabari kita. Bahkan ibunya kandung buju saya itu nggak pernah sekali pun kalau ada masalah apa-apa, kalau ada masalah apa itu ngejak rembukan buju saya. Katanya alasannya setiap kita tanya itu nggak enak ngerepotin anak. Jadi tiba-tiba itu kabur, tiba-tiba ada masalah serius gitu. Waktu itu malam katanya emaknya kabur, minggat nggak tahu kemana gitu. Saya panik lah ya, saya panik. Terus gimana keadaan anak-anak yang ditinggalkan di rumah gitu teman-teman, sambil ngopi ya. Terus entah itu adiknya Mita itu bilangnya beneran apa enggak saya nggak tahu. Katanya, wah mas, kita sudah kehabisan uang yang di rumah, ditinggal mama itu sampai lapar, berasnya habis. Oke, saya langsung OTW ke lokasi karena bagaimanapun itu adik-adiknya buju. Jadi saya langsung ke Idul kemarin itu, saya vlog kemarin itu kita langsung bawa sembako, bawa kebutuhan dapur untuk seminggu, karena kita mungkin besok, kalau nggak hari ini kita besok lah mungkin ya, kita kesana lagi ngirim lagi buat bahan makan untuk 1 bulan. Jadi biar bagaimanapun juga mereka tetap saudara kandung. Masalahnya bukan itu teman-teman, masalahnya emaknya Mita, ibunya kandung Mita itu selama ini kita kira baik-baik saja kondisi perekonomiannya, karena nggak pernah ngabarin ke sini, nggak pernah komunikasi. Jadi kalau emaknya punya masalah itu dipendam sendiri, nggak pernah ngasih tahu anaknya. Jadi kalau ngasih tahu itu kan kita tetap bisa bantu ya teman-teman. Jadi kemarin itu alhamdulillah di sela-sela pergi dari rumah itu mau ke sini teman-teman dan curhat emak. Jadi masalahnya ternyata emak itu teman-teman punya masalah serius, yaitu untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya, biaya sekolah, biaya ini, biaya itu emak itu sampai ngutang bank teman-teman. Banknya itu bank kayak bank harian gitu, bank mingguan, dan itu terus gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang. Dan diperkirakan itu total hutangnya itu sampai numpuk sekitar 20 juta lebih teman-teman. Akhirnya kan nggak mampu karena kerjanya cuma serabutan. Kadang kerja, kadang enggak. Kalau di kampung ya gitu lah. Ada kerjaan, ya seminggu ada kerjaan, sebulan nggak ada kerjaan. Gitu di kampung itu. Dan hutangnya itu terus bunganya berkembang jadi 20 juta lebih. Nah, dari itu setiap hari kan didatangin banyak petugas penagih. Akhirnya jeblok teman-teman. Akhirnya dia memutuskan untuk minggat.
seandainya emak itu sering-sering komunikasi, dok, mak ngini sih, hartanya nyaur, kumpung urung utangnya belum nganu, mosok men loh, masa iya anaknya seperti kita itu nggak turun tangan gitu loh teman-teman. Terus lagi gini teman-teman, waktu kemarin kesini maknya juga tak bilangin, mosok iya tuh mak anaknya nggak, kalau cuma urusan makan sembako insya Allah kita bantu untuk 1 bulan. Cuman emaknya itu nggak sering komunikasi. Saya itu inginnya itu hubungannya bojo saya sama emaknya itu hangat, akrab gitu teman-teman. Ya seperti hubungan anak dan ibu pada umumnya lah ya. Di sini punya cucu, emak itu emaknya bojo saya itu kalau bisa gati sama putunya, sama cucunya itu kok lengket mumpung masih kecil. Kita itu nggak mengharap apa-apa dari orang tua, yang penting itu orang tua kita satu-satunya yang masih hidup itu kan ya, orang tua kandungnya bojo saya. Saya itu seneng bahagia banget kalau mereka itu akur, terus chemistry-nya itu terbangun lagi, maksudnya itu ikatan batinnya itu kuat lagi. Sering-sering ke rumah anaknya, nengok sini pun juga sering ke sana gitu loh teman-teman. Karena itu kalau saya itu Sambang Mahkidul ya, Sambang Mahkidul itu jarang ketemu karena ya itu kerjanya serabutan di, nggak pernah di rumah teman-teman. Jadi insya Allah mulai bulan apa ini, bulan Desember kita nanti langsung bicara face to face sama mamanya bojo saya. Nanti saya kontenin biar curhat dia masalahnya apa saja kok sampai dia lari dari rumah, masalahnya apa saja kita nanti insya Allah buat video. Nah terus orangnya ini kan mamanya bojo saya itu kan lari ke kota Blitar itu buat kerja jadi IRT dan gajinya 1.800.000 di sana teman-teman. 1.800.000 itu apa ya, cukup nanti untuk biaya makan 2 anak, biaya sekolahnya, biaya emaknya juga sehari-hari. Jadi saya putuskan untuk bulan 12 insya Allah kita mau totalitas konten sama emak. Kalau emak insya Allah sudah kita ajak dan mau, dan adsense-nya dari Mas Blakrak Family itu insya Allah kita untuk bantu emaknya bojo saya. Ya mungkin kalau dulu kita banyak uang teman-teman, tapi kalau tahun-tahun ini ya bulan-bulan ini kita itu sudah nggak kayak dulu lagi. Kita itu sudah masa kejayaan YouTube kita itu sudah ibaratnya wes bener-bener di bawah banget lah ya. Kadang itu Mas Blakrak Family itu gajiannya 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Karena ya kita sudah jarang konten. Sebenarnya kalau mau rajin konten 1 hari 2 kali, 3 kali itu insya Allah masih tembus lah teman-teman. Tapi kita itu kayak sudah kehabisan ide. Nah ini karena ada kita gabung sama emak mau masuk konten kita, insya Allah kita mau berkreasi lagi, lebih kreatif lagi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membantu hutang-hutangnya emak saya yang segunung. Sumpah teman-teman, seandainya saya itu masih punya tabungan kayak dulu, insya Allah hutang emak sudah saya bantu lunasin. Tapi untuk saat ini kita membantunya ya kayak gitu. Cara kita membantu sama bojo itu kita cuma ajak ngonten, adsense-nya biar dipakai emak semua. Selain itu kita juga masih cover kebutuhan makannya selama sebulan lah ya, setiap bulan. Jadi sudah waktunya kita, aku sama bojo itu mengabdi ya, sudah waktunya berbakti kepada satu-satunya orang tua kandung yang masih hidup. Jadi saya nggak mau menyesal yang kedua kali, ketiga kalinya. Eling-eling teman-teman, ayah kandung saya
ibu saya sudah nggak ada di saat saya sudah seperti ini, nggak bisa membahagiakan mereka. Jangan sampai ini tinggal orang tua kandung satu-satunya bojo saya nggak bisa, ya walaupun nggak bisa membahagiakan full ya, paling tidak sedikit bisa meringankan lah bebannya. Nanti kalau biar rezeki ngalir, insya Allah lah kita akan totalitas membantu mak. Nanti kita rencananya ya bikinkan usaha agar mak itu enggak, agar biar bisa fokus ngopeni anaknya yang masih kecil-kecil gitu teman. Sudah gitu saja teman-teman curhat Mas Blakrak siang ini. Tunggu video berikutnya, ada video-video lanjutannya sampai kita insya Allah pokoknya bulan 12 akhir lah ya, kita akan sergap konten. Mulai hari ini kita sudah memang kejar target sergap konten untuk membantu biaya hutang-hutang emaknya, ibunya kandung bojo saya. Karena masalah ini datang di saat yang tidak tepat, di saat kita itu juga sebenarnya masih punya tanggungan di bank. Meskipun nggak banyak ya, meskipun nggak banyak, kita itu masih punya tanggungan di bank lah. Kita masih punya angsuran. Dan angsuran itu nggak kita hambur-hamburkan untuk hari yang nggak berguna. Kita buat bangun rumah itu juga pinjam bank. Ya udah teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga karena video ini teman-teman jadi rajin lagi menonton, khususnya menonton untuk membantu emak saya. Jadi saya nggak minta sumbangan uang ya, cukup menonton video ini saja teman-teman itu sudah sangat membantu sekali. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.